Baik, selamat pagi. Kita mulai ya. Pada paruh kedua semester ini kita akan membahas struktur yang derajat kebebasannya lebih banyak daripada yang paruh pertama kemarin. Nama umumnya MDOF ya, atau Multiple Degree of Freedom ya. Degree of Freedom System gitu ya. Jadi sistem MDOF ya. Ya, sistem yang derajat kebebasannya lebih dari satu. Nah, ini polanya akan sama, semua mau 2, 3, 4 sampai ratusan itu pola pengerjaannya sama. Dan sebagaimana biasa dalam analisis struktur ada banyak cara sebenarnya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan analisis dinamik dari struktur berderajat kebebasan banyak begini. Namun di kelas ini sebagaimana biasanya di buku teks adanya, di awal-awal belajar dinamika struktur ini kita menyelesaikannya dengan metode yang namanya analisis ragam ya. Analisis ragam atau bahasa bukunya modal analisis ya. Karena kalau menggunakan metode analisis ragam ini kita sekalian menggunakan insight atau pengetahuan kita mengenai getarannya sendiri. Kalau metode yang lain ada yang langsung saja mengeluarkan hasilnya, jadi kita nggak lihat seperti apa polanya begitu. Bisa diintegrasi langsung juga bisa. Namun biasanya kalau dinamika struktur awal modalnya seperti ini ya kita ngikut ini ya. Jadi ragam itu dari mode ya. Ragam itu bahasa Inggrisnya mode ya. Nanti kita akan kenalan apa itu mode ya. Jadi analisis ragam jadi modal analisis. Dan cara menggunakan ini nanti kita akan memanfaatkan hasil yang sudah kita peroleh di satu derajat kebebasan yang lalu. Jadi semua hasil yang kemarin akan kepakai ya. Yang multiple degree of freedom system ini akan kita olah sehingga hasil-hasil yang setengah semester yang lalu bisa kita pakai semua ya. Jadi belum bisa dilupakan hasil-hasil yang sudah kita peroleh di awal semester ini ya. Jadi respons getaran bebasnya, respons akibat beban konstan, akibat beban linier, akibat harmonik, akibat gempa juga itu responsnya akan kita pakai kembali ya. Jadi di depan kita akan lakukan analisis terhadap strukturnya, kemudian kita akan olah sedemikian rupa sehingga hasil-hasil tersebut bisa dipakai. Nah, sekarang kita melihat strukturnya terlebih dahulu. Jadi kalau di single degree of freedom yang lalu, struktur kita yang sederhananya portal begini ya. Meskipun tidak harus selalu portal ya. Portal seperti itu. Dengan kekakuan lantai totalnya, jadi penjumlahan dari semua kekakuan kolom-kolomnya, lalu ada masanya, dan di sini juga bisa ada redamannya di kolom ini, serta gaya yang merupakan fungsi waktu. Dan ini kita modelkan sebagai satu lamp mass begini ya. Satu massa terkumpul, jadi seluruh massanya terkumpul di sini. Semua kolomnya digabung kekakuannya, tergantung nyusunnya bagaimana. Dengan redamannya juga begitu, sama saja. Nah, apapun struktur yang lain, mau begini misalnya, dengan masanya terkumpul di tengah-tengah, lalu gayanya bekerja di sini, sama saja. Kita akan modelkan seperti itu, ya. Dan di akhir paruh semester yang lalu, bahkan misalnya kotak atau sebuah massa yang terapung begitu dan mengalami perpindahan dalam arah lateral seperti ini dengan kekakuan yang disumbangkan oleh buoyancy gaya apung, bentuknya juga bisa kita modelkan seperti ini dengan K-nya mungkin jadi K generalize, C-nya juga generalize, M-nya generalize ya, dan macam-macam ya. Semua kita modelkan seperti ini. Nah, sekarang untuk multi degree of freedom,
kita tinggal tambahkan derajat kebebasannya saja. Ya. Jadi ini single degree of freedom. Ini sekarang multiple degree of freedom. Portal yang sama. Portal yang sama seperti ini. Bisa saja sekarang punya banyak derajat kebebasan sebagaimana Anda sudah kenal di dinamika di analisis struktur yang lalu. Sekarang derajat kebebasannya misalnya kita bisa pakai 1 horizontal sama-sama, ini juga nomor 1 misalnya, U1, ini juga U1, tapi terus ada U2, ada U3 ya. Demikian ya. Ini sudah 3 nih derajat kebebasannya. Atau kalau enggak lantainya yang kita tambah ya. Jadi struktur yang ini masih tetap cuma punya 1 derajat kebebasan. Sana U1. Tapi ini U1. Lalu ada lantai berikutnya. Ya. Ini U2 ya. U3, U4 dan seterusnya. Ini juga tinggal ditambahkan dan sebagainya. Ini juga balok begini misalnya. Sekarang misalnya yang diambil adalah putaran di kedua ujungnya ya. Jadi ataupun ini juga juga boleh. Jadi ini U1, U2, U3 misalnya ya. Jadi semua struktur yang ini adalah multiple degree of freedom system. Nah, kita akan menggunakan asumsi yang sama dengan yang lalu. Massa terkumpul ya. Jadi lam mass. Nah, untuk lam mass itu kalau yang begini, artinya lam massnya harus ditaruh di sini. 1, M1, dan di sini M2. Karena semua derajat kebebasan harus berada pada massa ya. Nggak boleh ada derajat kebebasan yang bisa bergerak sendiri tapi nggak ada massanya ya. Jadi pada asumsi atau model Lamas, derajat kebebasannya itu ada di massa ya. Satu massa bisa punya beberapa derajat kebebasan, nggak ada masalah. Dan gayanya pun nanti akan bekerja di massa-massa ini ya. Jadi kalau seperti ini gayanya bisa P1 arahnya begitu, P2 bentuknya momen gitu ya. P2-nya lalu P3-nya yang ini gitu ya. P3-nya sesuai dengan arah U ya, masing-masing ya. Kalau ini begini, hanya 2 derajat kebebasan gini, P1-nya fungsi dari T bekerja di lantai 1, P2T-nya bekerja di lantai 2 ya. Begitu juga dengan ini misalnya gayanya boleh bekerja dalam arah masanya dulu. Kalau seperti ini masanya harus ditaruh di sini dan di situ ya. Jadi ada M1, M2, terus U1 di sini, artinya gaya P1-nya boleh ada di arah ini, gaya P2-nya berupa momen di sini, gaya P3-nya berupa momen juga di sini. Jadi prinsipnya masih sama seperti yang lalu ya. Derajat kebebasan itu berada pada massa yang terkumpul ini, kemudian gaya-gaya pun juga ada di massa-massa tersebut ya. Nah, kita di buku teks awal dinamika struktur biasanya hanya berurusan dengan struktur yang disebut sebagai bangunan geser ya. Bangunan geser atau shear building. Ya. Bangunan geser atau shear building. Bangunan geser itu yang bentuknya seperti ini ya. Bangunan di mana di setiap lantainya hanya ada derajat kebebasan dalam arah lateral ini ya. Jadi yang di atas ini bukan bangunan geser, ini mau bangunan pada umumnya saja. Ini balok ini juga bukan bangunan geser. Yang bangunan geser yang ini. Jadi bentuknya nanti teratur ya. Seperti ini misalnya ya. Ini U nomor 1, U nomor 2 dan seterusnya sampai U yang ke N ya. Derajat kebebasannya.
Oke, jadi derajat kebebasannya hanya berupa perpindahan lateral di masing-masing lantai. Ya. Jadi kalau begini, masa satu lantainya ini kita sebut M1, masa satu lantai yang kedua ini M2, dan seterusnya sampai ke sini M yang ke N. Ya. Begitu. Kekakuannya juga begitu. Kekakuan lantai yang pertama ini digabungkan jadi K1, kekakuan lantai yang kedua jadi K2, kekakuan lantai yang ketiga jadi K3, dan seterusnya sampai K yang ke N. Ya. Jadi bangunan geser itu polanya seperti ini. Ya. Ada beberapa varian yang lain. Sebenarnya sih aturannya sih hanya ini, ya, bahwa di setiap lantai ada hanya ada satu derajat kebebasan dalam arah lateral. Ya. Variannya misalnya kalau kolomnya nambah begitu atau berkurang malah, ya. Jadi di satu tempat misalnya agak digeser, yang keduanya begini misalnya, ini U1, U2-nya masa 2-nya begini, di mana ada kolomnya sampai ke bawah lagi, begitu ya. Jadi kalau ini lobi hotel begitu, ini lobinya pingin lebih tinggi, begitu ya, lotengnya ya, ceilingnya seperti bangunan 2 lantai di sini, tapi nggak ada lantai di tengahnya. Ini juga masih bangunan geser. Nah, nanti tapi K-nya nanti mungkin ini namanya sudah bukan K1 digabung lagi, ya. Jadi kita tinggal tambahkan K yang lain aja, gitu misalnya di sini, dan nanti kita formulasikan. Ya. Nah, kenapa bangunan geser ini kelihatannya karena topik dinamika struktur ini bisa digunakan atau dipelajari tanpa mempelajari analisis strukturnya terlebih dahulu, sepertinya begitu, ya. Sehingga penyusunan matriks kekakuannya itu lebih mudah untuk bangunan geser, ya. Nanti bisa kita lihat. Kalau untuk analisis lanjutannya sama saja, ya. Begitu kita sudah punya matriks kekakuannya, seperti analisis struktur yang lalu, baik bangunan geser ataupun bukan bangunan geser, analisisnya sama saja, ya. Analisis seragam atau modal analisis yang kita lakukan itu tidak berbeda, nggak ada perbedaannya, sama persis. Nah, bagi kita yang sudah mempelajari analisis struktur sebelumnya, menyusun matriks kekakuan itu mau bagaimanapun bentuknya strukturnya, tidak bangunan geser pun sudah kita pernah pelajari, dan itu sebenarnya tidak akan menyulitkan bagi kita, ya. Jadi kalau Anda lihat di buku, contoh-contohnya umumnya masih bangunan geser. Kita juga karena mudah menyusunnya mungkin bangunan geser, tapi aplikasinya bisa ke bangunan apapun sebenarnya. Nah, kita lihat bangunan geser ini terlebih dahulu. Untuk menyusun persamaan geraknya, kita mulai dari bangunan geser. Jadi misalnya saya bikin 3 aja, ya, biar tidak terlalu banyak. Ada 3 lantai begini, kekakuannya K1 totalnya, K2, K3, masanya M1, M2, dan ini M3, ya. Derajat kebebasannya U1 lantai 1, U2, dan U3, ya. Pertama yang perlu diingat adalah bahwa U1, U2, dan U3 itu diukur dari sini, ya, dari posisi diamnya ini. Jadi kalau nanti struktur ini mengalami gerakan ke kanan terus gitu, ya, misalnya seperti itu. Jadi U1-nya ada, U2-nya juga ada, U3-nya ada. Maka U1 itu adalah sebesar ini. Ini U1. U2 itu dari awal sini ke sana, ya. Totalnya, ya, dari diamnya ini adalah ini U1, ini U2, dan U3-nya sejauh ini, ya. Ini perpindahan 3-nya. Ya. Jadi semua diukur dari posisi diamnya, ya. Bukan relatif terhadap lantai di bawahnya, ya. Nah, jadi bukan dari sisanya saja begitu. Itu yang perlu diperhatikan mengenai derajat kebebasannya ini, ya. Bagaimana menentukan perpindahan U1, U2, U3, dan seterusnya, itu dihitung dari posisi diamnya. Nah, untuk model Lamas, pola
struktur yang seperti ini bisa kita buat hanya satu tiangnya dengan satu massa M, K1, massa yang kedua, kekakuannya K2, lalu yang ini massa yang ketiga dengan K yang ketiga. Kalau ada C-nya, ya redamannya ya C-nya ikut. C2, ini C3, seperti ini. Nah, kalau sudah kita modelkan seperti ini, kita bisa buat model mekanisnya. Model mekanisnya dengan massa, pegas, dan dashpot ya, dashpot yang mewakili redaman. Jadi kalau kita lihat dari tumpuan ke massa 1 ada K dan C, model mekanisnya ini tumpuannya, begitu, ini K1 ya, total kekakuan dari lantai 1, dan ini total redaman dari lantai 1 ya, dashpotnya berhubungan dengan massa yang pertama, M1. Lalu dari M1 ke M2 ada K2 dan C2. Jadi model mekanisnya akan jadi begini. Ini K2. Ini tadi C1, ini C2 sekarang. Lalu massa yang kedua. Ya. Lalu dari massa 2 ke massa 3 ada kekakuan kolom K3 dan redaman C3, lalu ini massa yang ketiga. Ya. Ini adalah model mekanisnya. Kalau di beberapa buku ini tambahkan biar lebih yakin bahwa ini bergeraknya kiri kanan, dikasih roda begini ya. Nah, gitu ya. Jadi model mekanisnya demikian. Perpindahannya U1, U2, U3-nya adalah perpindahan dari masing-masing massa ini. Jadi ini adalah U1, ini U2, dan ini U3 ya. Dikali 10 lagi jadi 2000. Ini wah, ditambah. Oke, jadi model mekanis untuk bangunan geser yang sudah susun rapi seperti ini, ya seperti ini saja ya. Persis sama dengan apa yang kita buat pada waktu 1 derajat kebebasan yang lalu, cuma sampai di sini. Sekarang ada tambahannya yang kedua, yang ketiga. Nah, kalau pada masing-masing massa ini ada gayanya. Ini P1 T, ini P2 T, dan ini juga P3 T. Maka pada massa ini ada P1, P2, P3, semuanya fungsi waktu. Maka pada massa ini bisa ada gaya juga ya. Taruhnya di mana nih biar tidak tumpang tindih, di sini aja ya. P1, pada massa 2 boleh ada gaya P2, dan pada massa 3 boleh ada P3 ya. Semua fungsi dari T. Ini adalah model mekanisnya, dan dengan model mekanis ini kita bisa dengan lebih mudah menyusun persamaan gerak dari sistem ini. Ya. Caranya dengan memberikan perpindahan, kecepatan, dan percepatan searah dengan masing-masing ini. Ya. Jadi kita berikan perpindahan sejauh U1 ke kanan, kecepatan sebesar U1 dot juga ke kanan, dan percepatan sebesar U1 2 dot ke kanan dari massa ini. Kemudian massa yang kedua kita kasih perpindahan sejauh U2, kecepatan U2 dot arahnya ke kanan juga, dan percepatan U2 dot arahnya juga ke kanan. U3-nya juga demikian, massa 3-nya kita kasih perpindahan sejauh U3, kecepatan sebesar U3 dot, dan percepatan sebesar U3 2 dot. Ya. Semua massa ini kita berikan perpindahan-perpindahan ini, kemudian kita tinjau keseimbangan masing-masing. Ini papannya sudah habis, saya mulai di sini saja. Saya gambarkan dari atas ke bawah mungkin. Massa 1, yang ini, kalau dia mengalami perpindahan, ini massa 1, massa 1, kalau dia mengalami perpindahan sejauh U1 ke kanan, maka K1 ini akan menarik dia kembali ya ke kiri.
Kalau ini pindah ke kanan sejauh U1, K1 pinginnya kembali dan gayanya sebanding dengan perpindahan tersebut. Ya. Jadi pegasnya akan menarik ke kiri sebesar K1 U1. Ya. Ini perpindahannya U1, kecepatannya U1 dot, percepatannya U1 2 dot. Ya. Ini gaya dari pegas yang K1. C1 ini juga demikian, kalau massa ini bergerak ke kanan dengan kecepatan U1 dot, maka C1-nya akan berusaha mengembalikan, jadi dia narik kembali ke arah kiri sebanding dengan kecepatan ini. Jadi ini adalah C1 U1 dot. Dari pegas yang di sebelah kanan, K2 ini, kalau M1 ini bergerak ke kanan, K2-nya akan mendorong, ya, dorong ke kiri. Ya. Jadi dia pinginnya mengembalikan, sama aja dengan K1 yang di sini. Ya. Jadi kalau yang ini tertarik pinginnya kembali ke sebelah sana, yang ini terdorong juga pingin mendorong kembali ke arah sana. Jadi dari sebelah sini ada gaya K2 yang sebanding dengan K2 yang sebanding dengan perpindahan U1, jadi dikalikan U1. Tapi K2 ini ujungnya tersambung dengan massa yang kedua, ujung satunya. Nah, massa yang kedua ini juga bisa bergerak ya. Jadi kalau U1 bergerak ke kanan, U2 ikutan bergerak ke kanan, U yang kedua ini akan mengurangi gaya ke sini ya. Ya kan Anda bisa bayangkan kalau ini pergi 10 cm misalnya, ada gaya K2 kali 10 cm, tapi kalau ujung kanannya juga pergi 10 cm, jadi nggak ada lagi kayak di K2-nya ya. Karena artinya mereka bergerak bersama-sama saja 10 cm, jadi pegasnya nggak merasakan apa-apa. Jadi ini gaya ke kirinya adalah K2 dikalikan U1 dikurangi U2. Nah, dengan cara yang sama ini dashpot C2 ini juga begitu ya. Dia akan memberikan gaya ke kiri sebesar C2 kalikan U1 dot. Tapi dari kanan juga ada perpindahan dengan kecepatan tertentu. Dia akan mengurangi gaya di C2 ini. Jadi gaya dari dashpot yang kedua ini C2 U1 dot dikurangi U2 dot. Nah, massanya juga akan mengalami gaya inersia kalau kita gunakan prinsip D'Alembert. Kalau dia mengalami percepatan ke kanan sebesar U1 2 dot, maka inersianya akan pingin kembali ke belakang dengan besarnya adalah sebanding dengan massanya dikalikan dengan percepatan. Lalu kalau di sini ada gayanya, ya PT-nya kita pasang di situ. Sehingga ini adalah free body yang lengkap dari massa 1. Ya. Jadi kalau kita susun persamaan keseimbangannya, atau free body-nya dulu aja lah semua ya. Ini massa 1, kemudian free body massa 2, yang ini juga kita bisa lakukan hal yang sama. Ada massa 2. Begitu. Kalau massa 2 bergerak ke kanan, K2 ini akan narik ke kiri sebesar K2 kalikan U2, tapi ujung yang satunya ada gerakan U1, kalau U1-nya ikut ke kanan, dia akan mengurangi gaya ke sini. Jadi ini gayanya adalah K2 U2 kurang U1. Nah, kurang jelas. Ada gaya ke kiri yang besarnya K2 U2 kurang U1. Begitu. Nah, dengan cara yang sama nanti redaman juga begitu. C2 U2 dot kurang U1 dot. Dari kanannya yang ini K3 dan C3 juga akan memberikan gaya. Yang ini akan berbentuk K3 U2 kurangi U3. Redamannya juga begitu. C3 U2 kurang U3 dot. Lalu gaya inersianya M2 U2 2 dot. Dan kalau ada gaya yang bekerjanya ini tadi P1, yang ini P2 ya. P2 fungsi dari T ada di situ. Ini massa yang kedua. Massa yang ketiga hanya punya pegas di sebelah kirinya ya. Tidak ada pegas di sebelah kanannya. Yang ini hanya ada gaya P3 ya. Jadi P3-nya bisa lebih bebas di sini, saya tulis P3T-nya ada di situ. Lalu kalau dia bergerak ke kanan dengan perpindahan sejauh U3, kecepatan U3 dot dan percepatan U3 2 dot, maka akan ada gaya-gaya dari K3, dari C3 dan dari M3-nya sendiri. Yang ke kiri ini adalah
K3 itu relatif antara U3 dan U2. Jadi ini U3 min U2. Ini juga C3 U3 dot min U2 dot. Gitu. Udah semua ya. Lalu inersianya di sini M3 U3 2 dot ya. Gaya inersianya. Jadi ini adalah free body dari masing-masing massa ini. Kalau perpindahan kecepatan dan percepatannya kita berikan dalam arah masing-masing ya. Nggak tahu berapa bedanya, pokoknya kita berikan aja perpindahan ini ya. Jadi ada dan tidak nol begitu. Nah, kita dapatkan bentuk seperti ini. Jadi kita akan punya n buah free body tergantung ada berapa massanya ya. Ada n buah free body dan di setiap massa ini karena ini bangunan geser, di setiap massa cuma punya 1 derajat kebebasan ya. Tidak 2 ya, tidak seperti bangunan yang pada umumnya yang bisa saja sampai 6 gitu ya dalam satu elemen. Nah, ini hanya 1, jadi di setiap massa ada 1 derajat kebebasan. Dan artinya masing-masing kita bisa susun persamaan geraknya sesuai dengan free body ini. Nah, tinggal kita susun aja satu persatu.